15, saudara. Kita akan lihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ma'akah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tuhan, saudara, kita melihat tentang satu raja yang bernama Abiam, Raja Yehuda. Dan di dalam satu Raja-Raja pasal 15 ini, Abiam, saudaraku, Raja Yehuda ini diperkenalkan, ya saudaraku, diperkenalkan menjadi satu raja yang hidup jauh daripada Tuhan. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tapi nanti coba kita lihat dalam kitab yang lain, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda, ya, saudara. Ya, kita melihat di sini diperkenalkan Abiam, seorang yang hatinya hidupnya tidak sepenuh hati berpaut sama Tuhan, yang masih melakukan dosa ayahnya, ya saudaraku. Tapi coba kita lihat, buka di dalam 2 Tawari pasalnya ke-13, saudaraku. 2 Tawari pasal 13. Ayat yang keempat mulai, saudaraku, ya. Sampai ayatnya yang ke-12. Ayat 4 sampai ayat yang ke-12 cukup panjang, tetapi kita akan melihat di sini perbedaannya, ya saudara. Ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca, saudaraku. 1, 2, 3. Lalu Abiam berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang bersila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk menjadi. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang pahit, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkan 12 terakhir. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyang, karena kamu tidak akan beruntung. Saudara, kita melihat sesuatu yang berbeda. Abiam di sini ditulis
yang tadi 1 Raja-Raja 15 disebut Abiam, sama ya saudaraku, sama orangnya. Kita melihat, saya melihat saudaraku, sesuatu yang berbeda. Di dalam 1 Raja-Raja dikatakan saudaraku bahwa Abiam adalah seorang yang tidak berpaut kepada Tuhan, seorang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, yang masih dipengaruhi dosa orang tuanya, dan dia masih melakukan. Tapi kalau saudara melihat dalam 2 Tawarim pasal 13, sesuatu yang berbeda. Dia bisa mengkhotbahkan saudaraku, ya, dia bisa mengkhotbahkan Raja Israel. Ya, dia bisa mengkhotbahkan waktu mau perang, dia khotbah dulu panjang, saudara. Tadi yang kita baca itu khotbahnya Abiam. Ya, dia mengatakan kamu tidak sungguh-sungguh, kamu mengangkat para imam yang seharusnya bukan imam, macam-macam. Ya. Sepertinya kalau kita melihat, saudara, kalau kita tidak melihat terlebih dahulu dalam 1 Raja-Raja pasal 15, maka kita punya penilaian yang berbeda. Kita punya respect. Kita akan bilang bahwa ini raja hebat. Ngerti ya saudara ya, ini sesuatu yang berbeda nih saudara. Yang digambarkan, yang diceritakan 1 Raja-Raja 15 dengan 2 Tawarim pasal 13, ini sesuatu yang berbeda. Tetapi saya mau bilang bahwa 1 Raja-Raja pasal 15 itulah yang ditampilkan, bahwa Tuhan menilai raja ini raja yang gak benar. Makanya apa? Tuhan cuma lantik dia, cuma percayakan dia hanya 3 tahun jadi raja. Abiam. Dan 1 Raja-Raja pasal 15 mengatakan ini raja nggak benar, ini raja masih berpaut pada dosa, ini raja masih hatinya tidak berpaut sungguh kepada Tuhan. Tapi di dalam 2 Tawarim pasal 13 beda. Sekali lagi saya katakan, dia bisa ngotbahin Raja Israel. Ya, lalu ayat 4, lalu Abiam berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Dia bilang, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa di khotbah? Dia berkhotbah, saudara. Ya, dia menyampaikan hal-hal yang menegur orang-orang Israel, raja Israel, petinggi-petinggi Israel, rakyat Israel. Nah, saudara tahu ini kan Abiam, raja Yehuda, ini kerajaan Israel. Mereka terpecah, ya saudara. Ya. Berkhotbah dia, panjang saudara, khotbahnya panjang. Dia bilang juga ayat yang ke-12, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap menipu. Jadi apa ya? Ya dia seperti itu gitu. Dia merasa lebih layak, dia merasa lebih benar daripada kerajaan Israel, rajanya dan orang-orang Israel yang ada di pihak seberang itu. Tapi sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 15 mengatakan, menjelaskan ini raja yang tidak benar. Ini raja yang hidupnya, hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, saya cuma mau bilang begini, yang menilai saya, yang menilai saudara adalah Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin? Yang menilai saya benar, yang menilai saudara benar, itu adalah Tuhan. Bisa jadi di depan saudara saya ini benar, tapi belum tentu di depan Tuhan. Bisa jadi di depan saya, di depan keluarga saudara benar, tapi belum tentu di hadapan. Orang boleh kagum, orang boleh berkata keluarga saudara, ya, istri, anak-anak saudara berkata papa pahlawan. Orang-orang boleh bilang, keluarga sudah boleh bilang, mama tuh pahlawan kita, pahlawan kan. Tapi sekali lagi, penilaian yang objektif, penilaian yang sesungguhnya, penilaian yang sejati hanya berasal dari Tuhan saja. Amin saudara. Tuhan yang menilai seperti apa saya,
Tuhan yang bisa menilai seperti apa, saudara. Menurut Abia, dia merasa lebih layak daripada Israel. Menurut Abia, dia lebih bagus hidupnya daripada Israel. Tapi satu raja-raja tadi menjelaskan, Tuhan menilai enggak seperti itu. Mari sama-sama kita merenung, saudara, dengan firman yang satu ini. Adakah kita benar di hadapan Tuhan? Adakah kita menjadi satu pribadi yang sudah layak di hadapan Tuhan? Adakah kita menjadi satu pribadi yang sudah sesuai dengan apa yang jadi maunya? Menurut kita iya, tetapi belum tentu menurut Tuhan. Saya nggak tahu saudara saya dapat firman ini, tetapi saya baru ditegur. Ya. Ada firman datang dari seseorang kepada saya, yang saya terima, saudara. Walaupun apa ya, saudara. Ya. Ada firman yang datang sama saya, firman yang keras, saudara. Firman yang keras sama saya. Firmannya bilang seperti ini, menai tekayal farsin. Ya sudah, kamu ditimbang, itu menai tekayal farsin itu, kamu ditimbang dan kedapatan kamu ringan. Saya mikir ya saudara, bukan saya bela diri, ya, bukan saya bela diri, tapi saya mikir, saya tuh berjuang, saya tuh satu pribadi yang berusaha keras untuk hidup nempel sama Tuhan. Saya tuh satu pribadi, maaf nih saudara, saya bukan berlebihan saudara, ya, Tuhan tahu, ya. Saya ini bukan orang yang apa namanya kadang-kadang berhubungan sama Tuhan, enggak. Saya belajar mencari Tuhan, saya belajar mendapatkan hatinya Tuhan. Saya belajar juga, saya belajar ya saudara, terlepas apanya, tetapi saya berjuang untuk apa? Saya menghidupi firman yang tiap pagi saya sampaikan. Saya berjuang untuk itu, saudara. Saya berjuang untuk itu. Saya berjuang untuk hidup saya berlayak di hadapan Tuhan. Saya berjuang untuk saya menjadi pelaku firman Tuhan. Saya berjuang untuk membiarkan Tuhan membentuk hidup saya seperti apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Itu menurut saya. Maaf nih saudara, saya yang sudah berjuang seperti menurut saya. Sekali lagi maaf nih saudara ya. Menurut saya sudah berjuang merelakan diri. Aduh, saya itu keras saudara, saya itu keras. Tapi hari ini saya sedang sepertinya Tuhan lagi bentuk saya, belum cukup gitu saudara. Tuhan masih rembukan saya dengan berbagai macam peristiwa, melewat berbagai macam masalah. Dan saya berusaha dengan pertolongan Tuhan. Saya membiarkan saya merelakan diri saya dibentuk sama prosesnya Tuhan. Dengan tidak belajar tidak bersungut-sungut, belajar tidak menyalahkan Tuhan, belajar tidak menyalahkan orang. Saya percaya semua yang terjadi dalam hidup saya itu semua rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin saudara. Tetapi maaf nih saudara, sekali lagi saya mau bilang begini, firman yang kemarin saya terima itu firman yang keras buat saya. Menai tekayal ufarti, kamu ditimbang dan kamu kedapatan ringan. Bukan saudara, saya. Saya harus belajar jujur sudah apa yang saya dapatkan. Coba, maaf nih saudara ya, awalnya saya nggak terima saudara. Awalnya saya nggak terima dengan pernyataan firman. Saya bukan orang yang bermalas-malasan. Saya bukan orang yang NATO, no action, talk only. Ya, saya bukan orang yang cuma jago nyampein firman, tapi nggak berjuang untuk menjadi pelaku firman.
Saya berjuang, saudara. Saya berjuang untuk hidup saya ini belajar setara dengan apa yang saya sampaikan. Saya nggak mau firman ini jadi sebuah panggung sandiwara. Kalau saudara berjuang, saya lebih berjuang lagi untuk menghidupi firman Allah. Karena bukan saya sudah menjadi pelaku firman ketika saya menyampaikan. Karena firman ini buat kita semua, selalu saya katakan seperti ini. Firman itu buat mengajar kita, mendidik kita, memulihkan kita. Bersemua, saya dan saudara, ada amin saudara. Kita semua. Bukan hanya untuk saudara. Selalu saya katakan, Tuhan tolong kita, termasuk saya maksudnya. Supaya saya juga dimampukan. Kenapa? Karena ini firman nggak mudah, dan saya belum menghidupi secara utuh firman ini. Tapi saya tidak tinggal diam. Saya nggak mau cuma ngajar orang, tapi saya sudah tidak menghidupi firman dalam hidup saya. Tapi firman itu datang sama saya. Dan keras, sangat keras. Artinya begini, saya cuma bilang begini, ternyata apa yang saya sudah lakukan itu belum cukup. Ternyata apa yang saya sudah perjuangkan itu belum cukup. Nah, ini yang saya bilang nih saudara. Kadangkala kita merasa bahwa diri kita ini sudah baik gitu. Kadangkala diri kita merasa kita ini sudah cukup untuk berjuang untuk sesuatu ini. Tapi ternyata belum. Abiam merasa dirinya ini sudah lebih baik dari betul dari orang Israel, dari orang yang jahat kita bisa lebih baik. Tetapi takaran Tuhan ini itu adalah takaran yang sejati. Bisa bilang amin saudara. Takaran Tuhan itulah yang harus kita penuhi. Abiam pakai takarannya orang Israel yang ada di sini. Ya, dia lebih tinggi. Dia lebih baik daripada orang Israel. Saudara, kalau saudara bangga dengan saya nggak kayak orang itu, betul, puji Tuhan. Tapi maaf nih, takaran atau ukuran standar orang itu sangat jauh sekali di bawah. Sampai di sini saudara paham ya saudara? Ini standarnya Tuhan. Ini orang dunia dengan segala ini orang Israel ya saudara. Ini standarnya orang Israel waktu itu ya saudara. Abiam ada di sini. Maka dia lebih tinggi daripada standarnya orang Israel. Tapi kalau dibanding dengan standarnya Tuhan, dia jauh. Saya pikir saya sudah belajar memuaskan hatinya Tuhan. Saya terima saja sudah jadi sebuah kebenaran buat saya. Saya nggak mau tolak firman itu, karena bisa jadi itu dari Tuhan. Saya belajar untuk merespon setiap firman. Kalau itu baik buat saya respon firman. Saya pikir saya sudah cukup untuk berjuang untuk melakukan firman. Ternyata Jadi bisa saudara bayangkan ya saudara, ketika ada anak Tuhan yang cuma jadi Kristen, puas dengan status Kristennya kayak apa? Ketika ada seorang pelayan Tuhan cuma puas jadi memiliki statusnya WLK, pengkhotbah kah, koordinator kah, majelis kah, pendeta kah, pendeta muda kah, atau apa? Maaf nih saudara, ini firman keras karena saya sedang ditegur sama Tuhan juga. Saya pikir saya sudah masuk pada standarnya Tuhan. Bahkan saya berpikir paling enggak saya udah lebih. Enggak. Ternyata. Maaf kalau firman itu benar dari Tuhan, ternyata belum saya belum memenuhi standar. Saya masih ada di bawah. Makanya firman itu datang sama saya, meneh tekel upartin. Kamu ditimbang dan kamu masih kedapatan ringan.
Bayangkan, kalau kita cuma bangga dengan yang tadi saya bilang, kita cuma bangga dengan status kita. Kita cuma bangga dengan pelayanan kita. Kita cuma bangga dengan posisi kita. Kita bangga dengan hal-hal yang seperti itu. Maka itu jadi sesuatu yang gak ada arti. Saya mau berpikir, saya maaf nih saudara, saya bukan bela diri, tapi saya sudah belajar berjuang untuk memenuhi itu. Saya tuh galak, saya tuh keras, tapi dari waktu ke waktu saya terus biarkan Tuhan memproses hidup saya. Makanya kalau saudara melihat firman Tuhan yang saya sampaikan, terlalu banyak yang berbicara tentang karakter. Bagaimana Tuhan mengubah kita, bagaimana Tuhan membentuk kita, bagaimana Tuhan akan memurnikan kita. Tapi saya juga belajar menghidupi firman ini. Saya juga masuk di dalam pengalaman proses itu, mengizinkan Tuhan memproses hidup. Tapi sekali lagi saya bersyukur kalau Tuhan masih mau bicara sama saya. Tapi Tuhan masih mau mengingatkan. Supaya apa? Ini yang jadi masalah. Kadang kalau kita tuh merasa udah baik, merasa saya lebih baik dari saudara, saudara lebih baik daripada. Mungkin saja benar. Seperti tadi perumpamaan yang saya sampaikan. Abi yang bangga, kenapa? Karena dia merasa lebih baik, lebih benar, lebih bagus, lebih kudus, lebih suci daripada apa? Daripada orang-orang Israel. Rajanya, tentaranya, pejabatnya, rakyatnya, dia lebih tinggi posisi rohaninya, saudara. Kebenaran lebih tinggi. Tapi kan standarnya bukan itu. Standarnya apa? Standarnya Tuhan. Itu menjadi sebuah introspeksi lagi buat saya. Itu menjadi sebuah dorongan lagi buat saya. Untuk bukannya kita jadi kecewa, bukannya tapi saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan mampukan saya lagi sampai saya masuk dalam standarnya Tuhan. Ada amin, saudara. Sampai saya betul-betul layak gitu. Bukan saya ngada-ada, sudah bukan saya nyombongin, tapi saya belajar menghidupi firman. Saya berjuang loh, saudara. Saya berjuang. Dengan segala pergumulan yang saya hadapi, tapi saya juga berjuang untuk tetap menghidupi firman Allah ini. Yang tiap pagi saya sampaikan, Saya juga belajar menghidupi firman itu jadi daging, jadi rema dalam hidup saya. Saya nggak mau saya cuma sebagai orator di depan ini. Cuma jadi apa tuh? Apa namanya? Yang kasih semangat tuh, motivator. Ya, saya nggak mau. Saya nggak mau cuma jadi motivator buat saudara. Saya nggak ngalamin. Saya bicara motivator itu bicara tentang bisnis. Dia sendiri nggak ngerti bisnis. Bisnis kayak gini nih, kayak gini. Tapi dia sendiri dia nggak punya bisnis real. Gitu. Dia nggak punya bisnis real. Kenapa? Karena dia selalu gagal dalam bisnis real. Makanya dia jadi motivator. Dia jago ngomong. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau cuma saya menyampaikan teori belaka sama Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak pernah ngalamin itu dalam hidup saya. Saya nggak pernah menghidupi firman itu dalam hidup saya. Saya suruh saudara, ayo, kayak orang-orang Farisi. Katanya seperti ini. Seperti kuburan yang gelambir putih. Isinya sih bangke, tapi bagus gitu luarnya. Saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, tapi saya berjuang untuk menghidupi firman Allah itu dalam hidup saya. Dan saya kaget ketika saya dapatkan firman yang sama seperti ini. Abia. Dalam 1 Raja-Raja 15, saudaraku, jelas dengan tegas Tuhan bilang memperkenalkan ini raja yang gak takut sama Tuhan. Ini raja yang tidak berpaut sama Tuhan, yang masih hidupnya dipengaruhi sama dosa-dosa ayahnya.
Nah itulah sebabnya dia hanya memerintah 3 tahun saja, nggak lama-lama. Tapi di sini di 2 Tawari pasalnya yang keberapa ini, 13 saudara, beda. Dia seperti seorang pengkhotbah hebat. Dia lagi kasih pengajaran sama orang Israel. Dia lagi nasihati orang Israel. Jadi sesuatu yang beda banget. Dia merasa lebih daripada orang Israel. Dia lebih merasa lebih layak dibela sama orang Israel. Betul sih saudara, betul dalam peperangan Yehuda lebih menang. Tapi keberhasilan, kemenangan, berkat yang sudah raih itu bukan menjadi penentu. Bisa bilang amin saudara. Ternyata itu tidak jadi penentu. Kenapa? Karena ternyata bisa jadi seperti itu. Kenapa? Orang yang saudara hadapi lebih di bawah. Tapi kan masalahnya bukan masalah standar itunya. Standarnya sekali lagi saya berulang-ulang kali bilang, standarnya Tuhan. Tolong kita ya saudara, tolong kita semua supaya iman yang saya dapatkan ini juga menjadi bukan untuk sesuatu yang dimana saudara bertanya-tanya dan saudara bilang begini, apa agak kono, bukan saudara. Tapi itu juga menjadi sebuah koreksi buat saudara. Ya. Saya cuma bilang begini, apalagi buat orang-orang Kristen yang asal Kristen, apalagi cuma buat pelayan Tuhan yang cuma melayani tapi nggak pernah ngerti tentang Tuhan. Banyak loh saudara. Pelayanan tapi nggak pernah ngerti buat Tuhan. Pelayanan cuma jadi panggung buat siapa? Buat dia tampil, buat dia bersolek, buat dia dilihat orang. Saya berjuang untuk setiap kali saya berdiri, bukan saya, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Saya berjuang untuk itu. Saya berjuang untuk supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Tapi tetap loh saudara, maksudnya gini loh, ternyata tidak gampang. Dan jangan gampang, jangan mudah berpuas diri, berpuas rohani, sombong rohani. Dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman rohani yang sudah kita alami dalam hidup ini. Saya mengalami banyak pengalaman rohani, saya banyak. Tapi saya percaya firman yang saya terima kemarin itu saudaraku, itu mendorong saya supaya betul-betul saya lebih sungguh-sungguh. Tuhan bukan meremehkan saya, bukan Tuhan bilang saya nggak ada apa-apanya, bukan. Tapi saya percaya itu menjadi sebuah firman yang untuk mendorong saya untuk lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Dan firman pagi hari itu datang buat saudara, itu juga bukan untuk meremehkan saudara. Saudara lalu saya bilang jadi langkah arti ya tak mengkenakan, bukan. Tapi biarlah firman yang datang buat kita pagi hari juga itu menjadi pendorong buat saudara untuk saudara lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Saudara nggak puas diri gitu, nggak gampang berpuas dengan sudah hebat, sudah 2 pagi, udah setia. Enggak. Saya belajar saudaraku dalam kondisi apapun saudara. Kalau enggak, bagaimana saya tetap berdiri melayani. Mau kepala pusing, mau keadaan kayak apa. Dulu waktu mama saya nggak ada, saya nggak libur 1 hari pun. Nggak ada libur 1 hari pun ketika mama saya dipanggil Tuhan. Habis-habisan saya, hancur hati, pikiran kacau balau. Tapi saya nggak mau tinggalin mimbar ini karena saya mau belajar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya bangga dengan yang seperti itu. Saya bisa melakukan seperti itu. Kembali firman itu datang sama saya, mengingatkan saya belum masuk dalam takaran. Jangan mudah puas. Ternyata firman pesan intinya nih saudara buat saya khususnya, buat Bapak Ibu saudara, jangan mudah puas dengan rohani kita yang sekarang. Karena pada kenyataannya itu belum apa-apa. Tolong kita ya saudara. Biarlah firman pagi ini itu yang tadi saya katakan, bukan melemahkan, bukan, tetapi semakin mendorong kita untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Amin saudara.
lebih apa namanya, lebih giat lagi. Jangan biarkan kendor gitu. Jangan biarkan kelemahan kita kasih kesempatan buat kelemahan, buat kemalasan. Tolong kita pagi hari ini, ya. Saya sih bersyukur buat firman yang saya terima, ya. Saya tangkap. Jadi teguran buat saya, jadi peringatan buat saya, tapi jadi apa? Jadi penyemangat buat saya untuk saya harus berbuat lebih lagi, harus lebih maksimal lagi, harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih apa? Harus lebih sering mengintrospeksi hidup. Karena seringkali saudara kayak kita tuh saudara, kita nanti tahunya ya saudara, waktu kapan? Kita kurang, kita jelek, kita kurang apa? Waktu kapan saudara? Waktu kita ngaca. Betul nggak saudara? Waktu kita ngaca, nah baru tuh kelihatan. Ya, kalau kayak gini nih saudara, kelihatan langsing-langsing aja tuh. Kalau kayak gini, ya dilihatnya dari posisi begini, langsing-langsing aja, langsing terus, langsingnya bagus. Tapi nanti kalau sudah kaca, udah di depan kaca, nah baru kelihatan. Nah iya ya, udah bleber itu saudara. Ya saudara ya, nah bleber. Baru tuh kelihatan tuh di sini tuh lemaknya. Baru kelihatan di sini. Baru di sini kelihatan apa namanya? Iya kedawaan kene. Ya. Mau nyukur gripis bagian kene. Udah kelihatan baru sadar. Iya kan saudara? Waktu kita nggak pakai kaca, semuanya jadi cantik, jadi pas semua. Waktu set, ya pas semua. Tapi waktu kita ngaca, nanti tuh kelihatan. Nanti kelihatan, ada bleber di sini sedikit lebih. Masang bulu mata ya saudara, masang bulu mata ya saudara, beliau menceng bulu matanya. Kita pikir udah benar gitu, ya beliau menceng, ya, kan lucu, yang satu benar satu menceng kan lucu. Kapan kita sadar bahwa ada yang kurang sama kita? Waktu kita bercermin di depan kaca. Ternyata berantakan, rambut kita yang sebelah sini berantakan. Ini rada mumbul atau apa. Baru sadar. Kalau begini kelihatannya bagus-bagus. Sadar, ngerasanya baik-baik semua, sudah sempurna. Firman itu jadi cermin buat saya dan saudara. Amin saudara. Firman itu yang mengingatkan kita. Ini rambutnya ada yang berdiri. Ini rambutnya yang belum disisiri. Ini ada yang kurang. Ini rada belepotan bedakannya atau apalah. Tolong kita. Firman ini bukan buat melemahkan, bukan. Ya, firman ini datang dulu kepada saya, kok saudara. Tadinya saya kaget. Tadi yang saya katakan, saya pikir saya sudah cukup. Itulah firman. Jadi kita bercermin sama firman. Ternyata belum. Saya ngerasa sudah cukup, sudah rapi, ngerasa pikir sudah rapi. Ternyata masih belepotan, masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak hal yang harus dirapihin. Bukan untuk melemahkan, tapi semakin mendorong kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Amin saudara. Mari kita menyembah Tuhan.